Ya, selamat malam. Saya mau menceritakan tentang sesuatu yang kemarin saja lagi heboh di mana-mana, yaitu di Twitter pastinya. Karena ini sampai, pokoknya hashtagnya itu kalau nggak salah bertanya pada Presiden dan Kapolri. Saya bertanya. Saya bertanya ya. Saya bertanya. Jadi di media sosial, mostly on the Twitter, itu ramai dengan hashtag saya bertanya pada Presiden dan Kapolri. Nah, ini ada insertnya, Anda lihat ya. Ini adalah cuitan dari Bapak mantan Presiden kita, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya, tagar dengan saya bertanya dan curhatannya heboh ala beliau. Jadi ini menarik sekali ya, ini menarik sekali. Ini di Indonesia ini lucu banget. Kalau ada yang begini, wah langsung heboh banget ya. Nah, Bapak SBY itu mengatakan saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negara sendiri dengan hak asasi yang saya miliki. Bintang SBY bintang ya. Jadi ini Twitter dari Bapak mantan Presiden kita pastinya. Nah, dari cuitan ini tiba-tiba netizen kita yang ada di Indonesia itu melihat cuitan ini lalu menduplikasi sedemikian rupa cuitan ini dengan Bahasanya bahasanya masing-masing. Dengan bahasanya masing-masing. Jadi saya bertanya pada Bapak Presiden ini memicu beragam reaksi netizen dan juga artis-artis di Twitter. Dengan gaya dan cara bicaranya mereka sampai jadi trending topik di Twitter. Kita lihat seperti apa mereka ketika bicara. Coba kasih lihat tagnya. Nah ini, saya bertanya pada Bapak Presiden Kapolri, apakah wajar ketika teman ngacak-ngacak rambut tapi yang berantakan malah hati? Iya. Kenapa jadi begitu? Ngurusin banget Pak Presiden ngacak-ngacak rambut ya Pak? Gak usah bicara rambut ya. Oh iya. Oke. Joko Anwar, saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, kenapa saya gendut terus walaupun makannya dikit? Oh. Pak Kapolri nggak ngurusin itu. Oke, Baim Wong. Wah, Baim Wong. Saya ingin bertanya pada Presiden dan Kapolri, kenapa saya belum juga nikah-nikah? Khusus untuk Baim mungkin belajar mencintai wanita dulu sebelum menikah. Ya betul ya Pak ya. Oh, Iya, kan? harus dicintai. Mencintai wanita dulu sebelum menikah. Ya. Betul Oke. sekali. Lalu saya juga mau bertanya pada Bapak Presiden dan Kapolri. Apa tuh Pak? Obat penumbuh rambut yang kira-kira cepat menumbuhkan rambut itu apa? Banyak sih, ada di Instagram. Palsu semua itu, palsu semua. Nah ini dia, ini banyak banget. Saya nggak bisa baca, nggak kelihatan. Saya bertanya, kenapa? Oh macam-macam ya. Ya, oke, Anda lihat sendiri, Anda baca sendiri lah ya. Anda baca sendiri. Kalau nggak, Anda buka aja hashtagnya. Bertanya kepada hashtag saya bertanya ya, hashtag saya bertanya. Masih ada lagi? Oke. Nggak kebaca nih Mas Andi. Oke. Kenapa? Oke, saya bertanya pada Bapak Presiden Kapolri, kenapa baca sih Kak? Apakah saya tidak memiliki hak dicintai sepenuh hati dan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Oh. Nggak, tapi saya ini jujur ya, Iya, Pak. saya kalau jadi Pak SBY saya kesel loh. Iya. Loh, saya tuh serius nanya gitu kan, saya tuh serius nanya. Saya serius nanya, terus kalian semua ya buat hashtag tersebut, kan pertanyaan saya jadi hilang ditelan dengan pertanyaan-pertanyaan alay kalian kan Iya, akhirnya ya, kan. Pak, ya? Iya, sekarang akhirnya Bapak Presiden dan Kapolri tidak hanya mengurusi hak asasi manusia, Jadinya ngurusi hati dan sebagainya kan akhirnya kan. Iya benar. Mungkin kita harus tanya dengan Bapak. Cika mau tanya mungkin? Oh, semua pertanyaan saya mungkin sudah terini oleh mereka Pak. Oh gitu. Sudah di-tweet sama mereka lah. Jadi nggak penting lah. Ya udahlah bagus kalau gitu. Oke, itu adalah hal yang pertama. Ya itu yang lagi viral banget sampai trending topik banget ya Pak. Sampai trending topik luar biasa. Silakan kalau Anda membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu silakan ya. Tapi resiko ditanggung sendiri ya. Oke. Kalau saya bertanya. Kalau perlu di tag ke Bapak Jokowi. Ya terus biar diurus gitu ya Pak. Iyalah. Ya? Oh iya benar-benar. Kamu mau tanya apa? Saya tanya apa ya? Saya makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk Pak. Cacingan? Oh iya amit-amit Pak. Yang kedua. Gak usah dijawab Pak kalau gitu Pak. Oke. Baik Pak, ini ada berita yang musibah ya Pak ya. Ada Ini balita musibah musibah Pak. Ada balita tertimpa TV tua 29 inch di Cikarang, Bekasi. Gimana?
Jadi ada anak kecil lagi main-main, terus balita, terus tertimpa ada TV tua tuh Pak, TV tua. TV yang gede tuh. 29 inch Iya, yang TV gede. tabung. Ya, itu menimpa balita tersebut. Oke. Jadi Valencia, balita 4 tahun asal Cikarang, Bekasi dirawat di rumah sakit lantaran perut Valen jatuh ditimpa TV tua 29 inch saat sedang bermain dan mengakibatkan usus 12 jarinya putus. Aduh, putus dan membusuk katanya tulisannya. Wow. Dan Valen pun tidak diizinkan makan dan minum sampai keadaan benar-benar pulih, Pak. Jadi awalnya Valen dirawat di Rumah Sakit Bakti Husada dan sudah melakukan operasi. Namun kondisinya tidak membaik dan justru ditemukan bahwa terjadi pembusukan di luka anak ini, Pak. Valen pun akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Siloam dan sudah menjalani operasi lanjutan. Oke. Nah saya nggak ngerti nih, Anda tadi dengar beritanya ya, ini pertanyaan saya, ya oke lah itu musibah, sudah terjadi musibah. Tapi ada anak usia 4 tahun, dia tertiban oleh TV 29 inch ya, 29 inch dan itu TV tabung, oke? Pertanyaannya adalah, TV 29 inch tabung itu berat, berat. Jadi kalau niban anak kecil pasti anak kecilnya celaka ya, karena 4 tahun. Itu berat banget, TV tabung loh ya, berat banget. Nah, kalau TV tabung berat banget, maka TV tabung tersebut tidak mungkin jatuh sendiri, kecuali ada setan di rumahnya. Ya. Nggak mungkin itu TV tabung jatuh sendiri, nggak mungkin. Nah, artinya ada yang menjatuhkan, benar nggak? Iya, ada yang mendorong atau ada yang membuat itu sehingga terjatuh. Iya dong, kan iya, harus ada aksi dulu baru reaksinya dia jatuh kan gitu kan. Iya. Nah, artinya kemungkinan besar saya yakin bahwa itu bukan sengaja dijatuhkan ke anak balita tersebut, tapi saya yakin bahwa artinya si anak ini mungkin main-main dorong-dorong meja dan sebagainya sampai entah bagaimana itu tergeser dan si TV tersebut jatuh. Nah, saya nggak tahu kalau seandainya ada anak usia 4 tahun mengalami hal tersebut ya, dan ini banyak sekali ya, ini adalah salah satu contoh karena banyak sekali kejadian anak-anak kecil itu mengalami kecelakaan di rumah. Ini masalahnya apa, penyebabnya kenapa? Salahnya siapa? Apakah salah orang tuanya? Apakah salah anaknya? Kalau kalian menjawab salah siapanya? Orang tua. Oke, jangan jadi orang tua lain kali. Jangan dong. Jadilah orang tua tapi yang mengawasi gitu. Nah itu dia, makanya akhirnya jadi repot sekali karena kita harus mengawasi anak itu dengan baik dan benar. Jadi waktu saya punya anak dulu ya, itu percaya apa tidak, itu namanya meja, ini saya rasa kalau orang tua jatuh, itu namanya meja, ujung meja itu saya tempelin sama busa semuanya. Supaya dia nggak kesandung dan sebagainya. Nah itu, jadi sebenarnya kita harus, kalau dititipkan ke orang juga, orang itu harus benar-benar peka terhadap keadaan anak tersebut. Karena tidak mungkin seorang anak bisa tertiban TV 29 inch tanpa sengaja, itu tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Nih, saya punya cerita beneran ya, Ini kejadian benar, ini kejadian teman saya punya teman, jadi saya kenal secara pribadi. Ini saya mau cerita aja, bingung ceritanya. Ceritanya adalah orang punya anak. Nah, sekarang si ibunya ini menderita gangguan jiwa. Ini cerita benar, menderita gangguan jiwa. Kenapa ibunya menderita gangguan jiwa? Karena dia baru punya anak yang usianya baru 3 bulan. Ya, usianya baru 3 bulan. Dan usia baru 3 bulan ini dititipkan ke pembantu baru. Nah, pembantu baru ini diambil dari sebuah tempat yang dikenalin sama temennya, dan dia nggak tahu ini pembantu kayaknya benar-benar baru. Dan belum pernah kerja, benar-benar baru, diambil dari sebuah desa sebagainya, dia tidak ada pelatihan sama sekali. Satu saat, si ibunya ini nelpon ke rumah, yang angkat, ayahnya harusnya ada di rumah pada saat itu, tapi ayahnya tiba-tiba pergi beli rokok kalau nggak salah. Ibunya ngomong, anaknya udah dipanasin belum? Karena itu anak harus dijemur matahari, karena kuning. Ya. Udah, ketika pulang, this is really happening ya, ini benar-benar terjadi. Ketika pulang, bayi tersebut ada di dalam microwave. Yes, dalam keadaan microwave-nya menyala. Karena si pembantu rumah tangga yang kurang pengalaman ini, kemarinnya baru dikasih tahu sama nyonyanya
Kalau manasin makanan, masukin ke sini. Lalu dipencet. Dan dia yang usianya baru 13 tahun, pembantu rumah tangganya, tidak mengerti tentang hal tersebut. Jadi si bayi tersebut dimasukin ke dalam microwave dan dipencet timernya. Meninggal. Now imagine ketika Anda seorang ibu, Anda pulang dan Anda melihat bayi Anda ada di dalam microwave, meninggal. You going crazy. Dan itu yang terjadi. Si ibunya menjadi gila sekarang. And that's really happening. Dan itu benar-benar terjadi. Dan itu terjadinya split second hanya ketika ditelepon dan teleponnya ditaruh, itu dikerjakan. Jadi ketika Anda lengah sedemikian kecilnya momen tersebut, anak di bawah usia 5 tahun, anak balita, bisa mengalami kecelakaan fatal. Entah oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain yang tidak mengerti. And that's actually tugas kita sebagai orang tuanya. Tugas kita sebagai sanak keluarganya untuk menjaga hal tersebut. Jangan menitipkan pada orang yang tidak kenal. Ya, jangan menitipkan pada orang yang tidak punya pengalaman mengurus bayi. Dan yang pasti kalau kita urus sendiri, kita harus lihat bahan-bahan atau barang-barang yang berbahaya, we have to save it. Because shit does happens. Ada satu berita lagi yang kemarin mengejutkan, tentang seorang anak. Ini kehilangan kisah 2 sedih. tangannya? Iya, bocah 6 tahun yang kehilangan 2 lengannya yang harus diamputasi akhirnya. Jadi namanya Jamal ya? Ya. Namanya Jamal. Jamal ini kehilangan 2 tangannya karena masuk ke Dalam mesin batako, pembuatan batako Nah, milik kakeknya. Ya, jadi si Jamal ini diajak kerja sama kakek dan ayahnya. Lalu saya nggak tahu, nanti kita lihat. Lalu si Jamal ini ada mesin pengepres batako. Dan penggilingan ini mesin penggilingan tanah dan pengepres batako. Penggiling tanah dan pengepres batako, usia 6 tahun. Nah, si Jamal ini ngambil tanah, masukin ke mesin itu. Ambil tanah, masukin mesin itu. Ambil tanah lagi, masuk, setangan-tangannya masuk. Jadi sekarang Jamal tidak memiliki tangan karena kedua tangannya harus diamputasi. And that's really happening. Ya. Nah, kita ingin tahu apa yang terjadi dan mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi pada anak kita sendiri atau pada adik Anda mungkin ya. Jadi kita berusaha untuk mengundang kedua orang tuanya, ada orang tuanya? Kita akan Kakeknya undang bapak dan juga kakeknya yang saat itu tengah berada di lokasi kejadian. Ya, oke. Jadi ada bapak dan kakeknya yang pada saat itu berada di tempat kejadian. Kita undang sekarang, kita tanya dan mudah-mudahan ini bisa memberikan kita pemahaman lebih baik lagi tentang bagaimana seorang anak kecil bertingkah laku ketika lepas dari pandangan orang tua. Langsung kita. Baiklah, langsung saja kita undang. Ini ayah dan kakeknya Jamal, Bapak Haryadi dan juga Bapak Holidin. Silakan duduk. Oke. Ini Bapak kakek ya? Ya. Kakeknya, oke. Ini sebelum saya lanjut, ini kalau saya tidak salah, kalau saya melihat keadaan tangan Bapak jari tengah, itu putus? Ya, putus. Putus? Iya. Itu putus pada saat Nolongin adik. menolong Jamal? Iya. Jadi tangan Anda pun masuk ya? Iya. Tangan Anda pun masuk pada saat menolong Iya. Jamal Iya. tersebut? Oke, jadi Anda lihat bahwa tangan dari kakek ini masuk ke dalam penggilingan tersebut dan akhirnya putus. Oke, boleh nggak saya tahu itu tuh, sebelum saya tanya kronologis ya Cika, nanti catat ya. Apa sih mesin penggilingan? Saya nggak pernah tahu. Mesin penggilingan tanah dan batako itu seperti apa? Bukan batako, itu bata merah. Bata merah, seperti Ya, apa? bata merah. Kan ini tempat masukin tanah. Kan di situ ada roll. Mutar gitu. Berlawanan. Oke, roll ini bergerigi atau polos? Bergerigi. Bergerigi. Iya, bergerigi. Berarti seperti rotor 2 gitu muter. Iya. Ngepres. Iya. Itu untuk masukin tanah dan untuk apa? Ngancurin tanah. Iya. Buat itu menghancurin tanah supaya lebih Lembut. Nah, Iya. jarak dari lubang sampai ke roll itu berapa jauh? Paling 20 cm. 20 cm. Jadi kalau saya masukin tangan saya 20 cm saya kena. Iya. Ini Tapi- Pak, ada gambarnya. Tuh yang itu. Nah, seperti itu. Yang muter 2 ini ya? Iya, Iya. berlawanan itu. Lah, tapi bukannya itu harus jatuh kalau mau masuk ke sana? Enggak. Enggak. Cuma segini sih.
Oh, tapi karena memang tujuan targetnya adalah masukin tanah ke tengah-tengah ya? Iya, ke tengah-tengah. Jadi pasti tangan kita larinya menuju ke tengah-tengah ya? Iya. Menuju ke tengah-tengah. Dan biasanya apakah itu pakai alat kalau masukin? Biasanya pakai alat. Pakai alat, pakai cangkul. Kan si Ade ini lihat ada tanah naik, kayaknya didorong. Jadi nggak pakai alat, tapi biasanya menggunakan alat Pakai untuk alat, masukkan pakai itu. alat, Oke, iya. baik. Jadi seperti kita lihat itu adalah mesin ya, dan Jamal tangannya masuk ke sana hingga sekarang naas sekali harus kehilangan kedua tangannya, dan itu di lokasi Anda ya. Iya. Kita akan tanya lagi bagaimana kejadian sebenarnya dan bagaimana kronologisnya, tapi kita sekarang akan melihat azan maghrib dulu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.